Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Alfi Nuraini selaku MC sekaligus pemateri 1. Kami di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah kami buat tentang konsep ketauhidan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan kawan saya yaitu Julian dan Salwa dengan dosen pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam Muhammad Ridwan Effendi, sarjana pendidikan MUD. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan konsep tauhid. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah Esa atau satu, tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Allah satu dari zat dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Seperti ayat tersebut, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya, Rob atau yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara selang, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam pilihan kepadanya. Apakah kamu melihat ada seorang yang sama dengan Dia atau yang patut disembah? Al-Quran Surat Maryam ayat 65. Allah juga bersifat wajibul wujud, artinya hanya Allah yang abadi dan kekal wujudnya. Yang kedua, kedudukan tauhid dalam Islam. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan, di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Adapun yang dimaksud syarat adalah apa-apa yang harus dipatuhi sebelum melaksanakan dan harus sampai akhir pelaksananya. Hal ini berhubungan dengan niat seseorang. Jika seseorang melakukan sesuatu hanya Allah, maka syarat untuk diterima ialah niat kepada Allah tersebut harus tetap sama sampai akhir. Artinya di sini kita harus konsisten. Di samping itu, jika apa yang dilakukan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kemungkinan besar amalan tersebut diterima sebagai ibadah di hadapan Allah. Begitu pula sebaliknya. Pembagian tauhid. Di dalam pembagian tauhid yang pertama terdapat tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Dalam kaitannya dalam pembahasan tauhid rububiyah dapat dijelaskan bahwa kata rububiyah berasal dari akar kata rob, yaitu zat yang menghidupkan dan mematikan. Makna rububiyah mewujud dalam fenomena penciptaan, pemberian rezeki, juga pengelolaan dan penguasaan alam semesta ini. Tauhid rububiyah sebagai bentuk keyakinan manusia bahwa Allah itu Esa. Selanjutnya yang kedua terdapat tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan pengejawatan dari sikap kepasraan dan penghambaan yang utuh kepada Allah. Maka tauhid uluhiyah adalah sebuah keyakinan bahwa selain Allah adalah salah-satunya zat yang memiliki dan menguasai langit, bumi, dan seisinya, satu-satunya yang wajib ditaati dan yang menentukan segala aturan serta yang melindungi. Seperti arti dari Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
Selanjutnya ada tauhid asma wa sifat. Apa sih? Beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat baik Asmaul Husna yang sesuai dengan keagungannya yang telah Allah tetapkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan dalam bertauhid kepada tauhid asma wa sifat ini jangan dilakukan dengan seadanya tahrif atau penyelewengan, tahkil atau penolakan, dan takyif atau penggambaran, maupun tasbih. Atau penyerupaan. Umat Islam sendiri mengenal 99 Asmaul Husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah yang wajib diimani. Imam Syafi'i meletakkan kaidah dasar ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagai berikut. Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah dan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud atau ada. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Wujud dalam arti di sini, Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Berikutnya, Qidam atau yang dimaksud terdahulu atau awal. Sifat Qidam artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baqo artinya kekal. Sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah baqo, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah sebagai berikut. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Yaitu surat Al-Qasas ayat 88. Lalu mukhallafatul lil hawadis atau maksudnya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Qiyamuhu binafsih atau berdiri sendiri. Sifat wajib Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsih, yang artinya berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak tergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Surat Al-Ankabut ayat 6. Selanjutnya, wahdaniyah atau tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau Tunggal. Arti Esa atau Tunggal di sini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Surat Al-Anbiya ayat 22. Kudrat atau berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang tidak ada bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 20. Berikutnya irodat. Irodat atau berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka jadilah, dan tidak ada seseorang pun yang bisa mencegahnya. Ilmun atau mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu yang baik, yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Berikutnya, hayat atau hidup. Allah Ta'ala Maha Hidup, tidak akan pernah mati, binasa, ataupun musnah. Dia kekal selamanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Surat Al-Furqan ayat 58. Yang pertama, as-sama atau sama, mendengar. Kedua, basor, melihat. Ketiga, kalam, berfirman. 4, qadiron, berkuasa. 5, muridan, berkehendak. Keenam, aliman, mengetahui. 7, hayyan, hidup. 8, sami'an, mendengar. 9, basiron, melihat. 10, mutakalliman, berfirman. Perbandingan konsep Tuhan antar agama. Tuhan dalam Islam dan Tuhan dalam Arab pra-Islam. Ketika membandingkan politisme Arab pra-Islam, Tuhan dalam Islam tidak memiliki teman dan sekutu, maupun pertalian antara Tuhan dengan jin. Arab pagan pra-Islam bermula dengan adanya berhala yang dibawa ke tanah Arab oleh Amr bin Luhai. Mereka lalu mencampur adukan antara monoteisme yang dibawa Ibrahim dan paganisme. Mereka percaya takdir yang tidak kabur, kuat, dan tidak dapat ditawar-tawar, melebihi apa yang manusia tidak dapat dikendalikan. Paham ini diganti dengan gagasan Islam Tuhan yang Maha Pemurah namun Maha Kuasa. Yang kedua, Tuhan dalam Islam versus Tuhan dalam Yahudi. Menurut Francis Edward Peters, Al-Quran menuntut Muslim untuk beriman, dan sejarawan menyetujui bahwa Muhammad dan pengikutnya menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan Yahudi. Allah adalah Tuhan pencipta yang sama, yang mengadakan perjanjian dengan Ibrahim. Peters menyatakan bahwa Al-Quran menggambarkan Allah lebih kuat dan luas daripada Yahweh, dan sebagai Tuhan alam semesta, tidak seperti Yahweh yang hanya lebih dekat pada orang-orang Israel. Yang ketiga, Tuhan dalam Islam versus Tuhan dalam Kristen. Islam dengan tegas menolak kepercayaan Kristen bahwa Tuhan itu tiga pribadi dalam satu hakikat atau lihat Tritunggal. Dalam konsepsi Islam tentang Tuhan, tidak ada kesetaraan antara Tuhan dan penciptaannya. Kehadiran Tuhan dipercaya ada dimanapun, dan tidak menjelma sebagai siapapun atau apapun. Kristen Barat merasa Islam sebagai agama kafir selama Perang Salib pertama dan kedua. Muhammad dipandang sebagai setan atau Tuhan palsu yang disembah bersama Apollyon dan Termagan dalam Trinitas yang tidak suci. Pandangan tradisional Kristen adalah bahwa Tuhan Muhammad sama dengan Tuhannya Yesus. Selanjutnya adalah nilai-nilai ketuhanan dalam berbagai lingkungan. Yang pertama, pendidikan. Di dalam pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi saat ini mengajarkan pendidikan agama. Tujuannya agar peserta didik dan pendidik tidak hanya mendalami atau belajar ilmu dunia, melainkan diiringi ilmu agama agar memiliki akhlak yang baik dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam dunia pendidikan seperti berbagai ilmu, sopan santun, melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, dan taat agama. Yang kedua adalah keluarga. Di dalam sebuah keluarga, orang tua menjadi faktor penting dalam masa pembimbingan anaknya, terutama mengajarkan pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak hanya teori semata, melainkan diiringi dengan mempraktekannya kepada anak. Dari sejak lahir, sang anak dikumandangkan azan di samping telinganya. Tujuannya agar sang anak mendengar nama Tuhannya dahulu. Dan pada masa perkembangannya, orang tua mengajarkan membaca kitab suci dan beribadah yang baik dan benar. Yang ketiga, pekerjaan. Menjalani pekerjaan sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, seseorang wanita muslim bekerja menggunakan hijabnya atau menutup auratnya. Melakukan segala apapun yang dikerjakan berdasarkan pada hukum-hukum Islam yang telah ditentukan. Adapun pria ketika dalam kantor harus menjaga pandangannya. Selanjutnya, bertuhan sebagai fitrah manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini, yaitu seperti hewan dan tumbuhan. Kenapa manusia dianggap paling sempurna, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak dianggap paling sempurna? Karena sesungguhnya manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akal yang digunakan manusia seakan manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang didapat dalam hidupnya. Bahkan di dalam isinya Al-Quran dikatakan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding langit, bumi, dan para malaikat. Jika manusia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia,
Tetapi di sisi lain, dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa manusia bisa menjadi lebih hina daripada setan dan binatang ternak jika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Selanjutnya adalah moderasi teologi Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap moderat dalam bertuhan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan bukan sesuatu yang didefinisikan atau dikonsepkan oleh manusia. Namun demikian, Islam mengajarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan untuk mempermudah manusia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan dalam Islam bukanlah Tuhan yang otoriter dengan kekuasaannya, sehingga dia berhak untuk berbuat sekehendaknya. Ia juga bukan Tuhan yang melepaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada manusia, sehingga manusia bisa berbuat seenak sendirinya. Tuhan dalam konsep Islam adalah Tuhan yang atas kuasa dan kemauannya membagi beberapa kekuasaan dan kemauan relatif kepada manusia dalam bingkai ikhtiar atau usaha. Sebagai penguasa mutlak alam semesta, Allah menentukan semua aturan secara global atas alam semesta ini. Namun, ia membagikan beberapa kemampuan relatif kepada manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Terakhir adalah tauhid dan spirit kemanusiaan. Prinsip tauhid atau monoteisme Islam yang terumus dalam untayan la ilaha illallah bersifat komprehensif dan oleh karenanya mencakup banyak pengertian. Di antaranya pengertian-pengertian itu, sebagaimana dijelaskan Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah Islam adalah: yang pertama, la khalika illallah, tidak ada yang maha menciptakan kecuali Allah. La razika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafiza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La mudabiria illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. La waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah. La goyata illallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. La mabuda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Dari prinsip tauhid di atas bisa disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam yang mengetahui betul akan hakikat tauhid itu sendiri, yang tidak lain adalah keesaan atau mengesahkan Allah. Kita harus percaya dengan janji Allah dan azab Allah pasti ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Salwa Alamanda, mewakili Julian dan Tiara. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekurangan selama kami memaparkan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.